Kredivo bukan hanya sebuah aplikasi paylater aja, tapi di dalamnya juga ada pinjaman tunai. Di mana ternyata banyak juga sih orang-orang yang mengalami permasalahan, yaitu pengajuan pinjaman tunai Kredivo itu sudah cair atau sudah disetujui, namun belum masuk ke rekening tapi sudah muncul tagihan di aplikasi Kredivonya. Nah, orang jadi bingung kan, gimana nih, apakah harus dibayar atau tidak? Terus kemudian uangnya kemana nih? Apakah pinjaman tunai Kredivo uangnya hilang, terus kemudian hangus atau gimana? Padahal kan belum ada uangnya, tapi kok sudah disuruh atau sudah ada tagihan yang muncul. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang pinjaman Kredivo dan beberapa hal yang terkait pinjaman belum cair seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelum kita beralih lebih jauh lagi pembahasannya, kita akan kenali dulu nih kenapa kok pinjaman belum cair-cair padahal sudah di-approve atau sudah di ACC. Nah, Kredivo sendiri pernah menjanjikan bahwa 2 kali 24 jam akan masuk, jadi kita disuruh tunggu aja, dan itu pun di hari kerja ya, hari Sabtu Minggu nggak dihitung. Nah, itu merupakan batas waktu yang mungkin mereka sepakati. Namun di sini nggak sedikit kok orang-orang yang lebih dari 2 hari itu tetap belum masuk, tapi sebenarnya pada akhirnya masuk juga ya. Jadi ketahuilah ada proses pencairan di mana Kredivo itu memang sistem pencairannya itu nggak serta-merta kayak saya mau ke transfer ke kalian tinggal transfer, nggak gitu. Ada biasanya proses clearing di mana antara akun Kredivo ke akun kalian melalui bank tersebut. Jadi itu perlu waktu ya teman-teman. Nah, yang kedua bisa jadi ada kesalahan sistem di mana ya memang sistem Kredivo lama nih nggak mengajukan pencairan atau pengiriman dana ke rekening kalian. Nah, untuk saat ini, untuk itu solusinya simple, tinggal hubungi aja Kredivo dan tanyakan. Itu tujuannya untuk men-trigger apakah benar ada kesalahan sistem atau tidak biar terdeteksi lebih awal. Nah, oke, dari beberapa hal ini banyak faktor ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa ambil satu atau dua aja, tapi kita harus sadari bahwa banyak faktor di transaksi finansial seperti ini. Namun yang paling banyak terjadi ya 2 itu aja. Oke, sekarang kita akan masuk ranah ke tagihan yang sudah muncul. Harus dibayar dulu nggak sih? Karena kan uangnya belum ada. Kita akan pelajari dulu teman-teman ya. Jadi tagihan yang muncul itu bisa jadi karena ya memang sudah ada proses pencairan, proses approval. Jadi pasti ada tagihan. Cuman pertanyaannya adalah jatuh temponya kapan gitu ya teman-teman. Kalau jatuh temponya hari ini kok saya rasa mustahil ya tiba-tiba muncul jatuh temponya hari ini. Itu biasanya nggak mungkin terjadi. Kalian cek sekali lagi jatuh temponya itu kapan. Biasanya kalau masih lama nggak usah khawatir dan nggak usah panik dulu. Kalian tinggal konfirmasi aja ke Kredivo dan tunggu pinjamannya cair. Tapi kalau belum cair-cair juga, sudah mendekati jatuh tempo, silakan hubungi CS-nya dan tanyakan kalian harus bagaimana. Apakah ada kesalahan sistem, apakah harus ngurus di bank dan lain sebagainya. Takutnya ada kesalahan rekening, takutnya ada kesalahan input dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian konfirmasi ya. Lakukan segera. Ketika sudah 2 kali 24 jam uang belum masuk, segera hubungi CS-nya. Tanyakan untuk men-trigger siapa tahu ada kesalahan yang harus mungkin bisa segera diperbaiki. Oke? Jadi pada dasarnya kalian tidak perlu khawatir ya jika memang ada keterangan pencairan sukses, pencairan pinjaman Kredivo lancar, terus kemudian uangnya akan ditransfer tapi uangnya belum masuk ke rekening kalian, tidak perlu khawatir. Karena kan kita ada mutasi bank. Beda cerita kalau kalian dapat uang cash ya, bukti penerimaannya kan bisa dipalsu. Tapi kalau mutasi bank itu kan tidak bisa dipalsu. Jadi ketika teman-teman bilang ini saya nggak dapat uangnya loh, nggak masuk loh uangnya ke rekening, ya kalian bisa buktikan mutasi kalian kosong, nggak ada dari Kredivo. Ya, itu sudah lebih dari cukup karena kita akan bermain dengan institusi bank yang sangat besar, dimana kalau uang nggak masuk ya nggak masuk, nggak mungkin orang bisa manipulasi hal tersebut teman-teman ya. Jadi itu akan mempercepat prosesnya, akan mempercepat investigasinya. Kesalahannya sebenarnya terletak di posisi mana sih, dan apakah bisa segera terrealisasi atau tidak, itu tergantung Kredivonya masing-masing. Tapi saya menyarankan untuk kalian tidak perlu panik. Dan ini buat teman-teman yang memang baru mau mulai mengajukan pinjaman, pikirkan hal ini baik-baik karena resiko pinjol itu sangat tinggi, resikonya itu sangat berat, bunganya itu juga sangat besar. Ada kemungkinan banyak orang yang akan galbay di sana karena ya memang terlalu berat beban untuk bunga dan dendanya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.